dipahami oleh para ulama. Sehingga para ulama itu kadang begitu memaksakan untuk membawa putra putrinya, sebab ini urusannya bukan faham atau tidak faham. Urusan faham adalah nanti, itu nanti urusan ke-25. Akan tapi hadir dulu. Makanya begitu pentingnya majelis ini, kita menemukan beberapa ulama anak-anak kecilnya dibawa ke majelis. Ada apa dengan anak kecil? Dia tidak akan bisa faham. Memang akalnya tidak faham, tapi rohnya faham. Maka dari itu kami bersyukur jika ada bayi, biarpun dia main di sana, nggak ada masalah. Anak kecil akalnya belum faham, tapi rohnya faham, dan dia mendapatkan doa. Ada bayi yang digendong, semuanya itu rohnya faham. Dan ini adalah pendidikan, dan dari sinilah pendidikan harus kita mulai. Jangan nunggu anaknya bandel baru diajak ke masjid. Ya nggak bisa, di masjid malah bikin kerusakan. Akan tapi kita mulai dari saat ini. Maka kami tidak pernah terganggu dengan bayi-bayi yang dibawa ke tempat ini, anak-anak kecil yang dibawa ke majelis ilmu. Biarkan mereka, biasakan mereka mendengar kemuliaan. Kemudian di tempat ini ada turun rahmat Allah, di tempat ini ada pengampunan dari Allah. Kita ingin anak kita penuh rahmat, maka berusaha untuk kita bawa siapapun yang kita cintai. Kita menemukan satu orang alim, anak kecil yang dibawa di tengah malam, pelajaran malam, anak bayi baru orok baru masih merah, dihadirkan di majelis hanya beberapa menit saja, kemudian ditarik lagi. Tidak ada yang tahu rahasianya apa. Majelis malam hari, anaknya dikeluarkan di majelis, pelajaran di tengah malam ditarik lagi. Pelajaran Ihya Ulumuddin masuk, beberapa menit ditarik lagi. Belum ada yang tahu jawabannya. Ternyata jawabannya sederhana. Aku tidak ingin punya anak ketinggalan dari rahmat yang Allah turunkan di majelis ini. Biarpun bayi masih merah, tapi ingin. Makanya ayo kita rindu membawa siapapun yang bersama kita. Termasuk mungkin ada di antara yang hadir ini ada orang tua dan tuli sekaligus buta, nggak bisa dengar, nggak bisa ngapa-ngapain. Akan tapi jika mau hadir di tempat yang semacam ini, maka ketahuilah dia pun termasuk menjadi hamba yang mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Ini yang harus kita yakini, dan keyakinan ini akan menjadikan kita bersemangat untuk membawa siapapun yang bersama kita. Kita tidak ingin ada dari sanak kerabat dan keluarga kita ketinggalan. Kalaupun ada yang ketinggalan, barangkali kita kurang yakin dengan apa yang kami sampaikan. Jujur saja ibu, ada sebuah berita bahwasanya ada di sebuah toko yang ada di pojok sana memberikan hadiah, semua orang boleh mengambil minyak goreng 1 kilo, tapi syaratnya satu orang satu. Yang punya anak 5 di bawah enggak kira-kira? Suruh ngambil satu-satu. Urusan duit memang kita cerdas, tapi orang akhirat kadang kita agak sedikit kurang cerdas. Lihat, kalau memang kita meyakini bahwasanya ada kemuliaan yang luar biasa di majelis ini, tidak akan ada yang tertinggal dari anak, kerabat, dan saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Belum lagi kalau kita membawa satu orang, kita akan mendapatkan pahala double. Kalau kita datang sendiri mendapatkan pahala sendiri, alhamdulillah selamat. Akan tapi kalau kita membawa orang yang kedua, maka kita mendapatkan pahala 2. Yang kita bawa 3, pahala 3. Allah. Maka berjanjilah wahai para hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, bulan depan setiap orang bawa minimal 1 orang baru. Dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita, dirayu, dikasih hadiah segala macam. Anak-anak kecil kita dihimbau anak-anak kita untuk bisa menghadiri. Minimal anak kita, saudara kita bawa di bulan yang akan datang, nambah 1. Kalau anda belum bisa membawa 1 orang, sepertinya anda gagal dalam berjuang dan berdakwah. Ngajak orang 1 saja nggak bisa. Ayo, bagaimana kebayang ngajak ribuan orang? Kalau anda mulai dari esok hari sudah mulai berbicara, yang anak sekolah ngomong di sekolahnya, besok ngaji pengajian, mulai ini sebulan, bulan depan ya, jangan lupa ya, jangan lupa ya, bulan depan ya, bulan depan, masih jauh bulan depan. Akhirnya penasaran, ada apa sih bulan depan? Ngaji. Oh, berangkat, berhasil. Kita perlu semangat dalam berjuang ini. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi. Kalau anda menunjukkan kepada kebaikan, maka anda akan mendapatkan pahala utuh seperti yang ia dapatkan. Maka orang cerdas dia seperti itu, punya prinsip dalam bekerja. Saya bekerja sekali, tapi saya ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu dengan cara mengajak orang lain.